Aku Firza. Aku dari kelas 4 B Umar dan ini bundaku. Halo sahabat-sahabat Al-Fatih. Ya, di sini ada Firza dan juga sudah ada bundanya ya. Assalamualaikum Firza dan Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bunda kesibukannya apa ya dalam sehari-hari? Aku masih bekerja di salah satu perusahaan cat. Nah, untuk memasak ini sebenarnya hobi. Oh, hobinya Bunda memasak ya. Berarti dalam seminggu itu Bunda bisa hampir tiap hari memasak kali ya? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung kalau libur atau nggak capek ya. Biasanya Memasak ya buat anak-anak atau ya. biasanya ada request dari Firza, Mama buatin apa? Oh iya. Ini. Ya, jadi hari ini kita akan memasak bareng dengan Firza dan juga Bunda Firza ya. Nah, sebelum memasak kita sudah cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan tangan kita juga dalam keadaan bersih dan juga kita pakai apron dulu ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita sudah pakai apron nih dan kita sudah siap untuk memasak ya. Siap. Firza dan Bunda, hari ini kita mau masak apa nih Bun? Hari ini kita mau bikin pizza mini dan es cincau nangka. Oke, hari ini kita mau bikin pizza mini dan es cincau nangka. Kalian perhatikan ya bahan-bahannya dan step by stepnya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih bahan-bahan apa aja yang diperlukan dalam membuat pizza mini dulu kali ya Bunda ya. Ya, betul. Iya, coba di sini Bun bahan-bahannya ada apa aja? Pertama kita bikin dohnya dulu. Ini ada 350 gram terigu. Iya, ini ada 350 gram terigu. 3 sendok makan gula pasir. 200 sampai 225 ml air. Nanti ada 1,5 sendok teh ragi instan, Ya, sedikit garam dan minyak zaitun. Ya, ini untuk bahan doknya ya. Jadi ini belum sama bahan toppingnya. Jadi baru bahan doknya aja ya. Kemudian kalau untuk toppingnya nih Bun, kira-kira ada apa aja bahannya? Toppingnya kita pakai sosis. Nanti kita tumis dulu sosis dengan jamur. Ada bayam juga, Ya, karena pakai sayuran ya Bunda ya. supaya gizinya lebih sehat ya. Biasanya kan anak-anak nggak suka Nggak sayur. suka sayur, Nah kalau iya. di pizza kita selipin sayur, itu pasti mereka Iya, mau. biasanya pada suka ya doyan ya. Nah ini ada saus bolognese, ada oregano, ada juga keju quick melt, dan boleh juga nanti ditambah Wijen, wijen. untuk taburan di Ya. atasnya ya. Nah ini wijennya udah kita sangrai sebentar. Bayamnya juga udah kita Direbus. rebus sebentar dengan air garam. Iya. Oke ya. Itu tadi adalah bahan-bahan dalam pembuatan pizza mini. Oke Bun, sekarang kita mau bikin apa dulu nih? Kita bikin dog pizzanya dulu atau adonan roti pizzanya. Oke, kita mau bikin dog Ini- pizzanya dulu ya. Terigu protein tinggi 350 gram. Iya, jadi harus menggunakan terigu berprotein tinggi ya. Jadi jangan karena pakai yang adonan sedang roti. atau yang rendah ya. Itu tidak akan bisa. Kalau untuk pizza itu harus menggunakan tepung terigu berprotein tinggi. Seperti itu ya Bun ya. Terus ini ada gula 3 sendok makan dan ragi instan. Masuk ya. Ya, dimasukin semua ya Bun ya. Iya. Terus Kemudian kita berikutnya taruh di mixer dulu. diaduk dulu kali ya Bun ya. Ya, nanti diputar di sini aja. Ya, ini membuat doughnya pakai mixer ya. Ya, kita nyalain ya, Bun. Iya, oke. Ini menggunakan kecepatan rendah dulu ya Bun ya. Rendah dulu. Ya, jadi Ini cuman untuk nyampur terigu dengan gula dan ragi instannya. Oh, biar nyatu ya, biar nyatu semuanya. Jadi jangan langsung menggunakan kecepatan tinggi ya. Jadi dari kecepatan rendah dulu. Kemudian berikutnya kita masukkan air. ya, kemudian tadi Sedikit-sedikit masukkan air ya. Masukinnya juga pelan-pelan. Jadi jangan langsung airnya dimasukin semua ya. Jadi Soalnya, perlahan-lahan memasukkannya. Gini Bu, kadang terigu itu kelembapannya beda-beda. Jadi nggak bisa langsung biur masuk semua. Iya, jadi harus dilihat juga ya Bun ya. Iya, betul. Ya, Firza suka bantu Mama juga kalau Mama lagi memasak di rumah. Ya, Iya, biasanya Firza senangnya ikut bantu Mama ketika Mama lagi membuat apa. pizza, pie juga. Pai juga suka ya. Ya. Wah, berarti kalau misalkan diajarin sama Mama suruh bikin sendiri udah bisa dong. Ya, Bisa-bisa dikit. Ya, nanti lama-lama bisa ya kalau sering ngelihat mamanya membuat ya.
Ini boleh dinaikin lagi ya. Ya, nah setelah udah mulai tercampur berarti sudah bisa dinaikin ya Bun ya kecepatannya ya. 3 aja maksimal tuh. Iya, jadi maksimal itu kecepatannya 3 aja. Tapi tergantung Tergantung mixernya sih ya, masing-masing, iya. tergantung mixer masing-masing. Kalau pakai tangan juga bisa ya Bun ya? Bisa, pakai tangan bisa. Karena kalau pizza itu nggak harus kalis. adonannya itu kalis Iya, banget. seperti donat ya. Yang penting tercampur. Jadi kalau pizza itu Kalau roti atau donat itu kan dia harus kalis elastis. Jadi kalau kita bentangin itu dia nggak sobek. iya, Tapi kalau pizza itu nggak perlu sampai kalis banget ya. Iya, Jadi yang penting dia udah nyampur, udah bisa gini. ya, jadi kalau kalian nggak punya mixer, sebenarnya kalian juga bisa nih, misalkan mau nyoba di rumah pakai tangan ya. Diuleni pakai tangan ya, karena memang kalau untuk pembuatan pizza itu tidak harus sampai benar-benar kalis elastis ya, seperti kalau kalian membuat donat ya. Mungkin sembari nunggu adonan, Firza bisa bantu nih untuk motong-motong sosis ya. Ini sini udah ada sosisnya 2. Oke, Firza boleh dipotong pisaunya. Iya. Ini nanti sosisnya buat apa Firza? Buat topping. Ya, buat topping pizzanya ya. Ya, ini adonannya sudah setengah kalis ya Bun ya? Setengah kalis. Ya, berarti Kita sekarang matiin dimatikan. dulu. Selanjutnya kita masukkan. Kita masukkan garam. Ini kenapa garam naruhnya jangan bareng dengan ragi instan? Iya, kenapa Bun? Nggak boleh bareng Karena dengan kalau ragi instan. bareng itu ragi instannya mati. Oh gitu Nggak ya. bisa Jadi nggak boleh bereaksi. ditaruh di awal ya garamnya ya, karena nanti raginya akan mati. Jadi dia nggak bisa berkembang ya. Sekarang berarti kita memasukkan minyak. Minyak zaitun. Kalau pakai minyak sayur biasa bisa nggak Bun? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting minyak ya. Atau mentega juga nggak masalah sih. Jadi kalau kalian di rumah adanya minyak biasa nggak apa-apa ya. Kalau ada minyak zaitun juga nggak apa-apa. Kalaupun adanya mentega itu pun tidak apa-apa ya. Ini Semua bisa 2 Bun. sendok makan ya. Ya, 2 sendok makan minyak zaitun. Kemudian setelah kita ini mixer di mixer lagi. kembali. Iya. Nah ini berarti step terakhir ya Bun ya untuk Iya. pembuatan doughnya ya. Setelah Sampai ini dia baru halus. Nanti kalau udah halus kita proofing. ya. Di proofingnya berapa lama Bun? 1 jam. Di proofingnya selama 1 jam sampai dia mengembang dua dua kali kali lipat ya. Jadi di proofing dulu sampai mengembang 2 kali lipat, baru setelah itu dia bisa dicetak ya Bun ya. Betul. Ya ini kayaknya adonannya sudah ya Bunda ya. Ya udah rata. Iya sudah. Kita Nah, setelah itu matiin sudah. ya. Ya bisa kita matikan mixernya ya. Ya, kemudian diambil yang masih menempel. Nah, setelah ini adonannya belum bisa langsung ya, belum bisa langsung dimasak. Jadi nanti harus di-proofing dulu, harus didiamkan dulu adonannya ya, sampai dia mengembangnya 2 kali lipat. Nah ini kita buletin aja sih. Ya, ditabur Ditabur sama terigu ya, Terigu biar sedikit. tidak lengket. kita diemin 1 jam sampai dia nanti mengembang 2 kali lipat. Iya. Dan ini harus ditutup apa tidak Bunda? Ditutup pakai apa aja Ya, boleh. harus kayak ditutup ya, Pakai bisa serbet pakai boleh. Kalau pakai yang plastik itu juga bisa ya Bun ya? Plastik Wrapping, boleh. Boleh. Iya. Ini kalau cuacanya panas itu dia akan lebih cepat ngembang. Jadi tergantung suhu juga ya. Tapi nggak boleh lebih dari waktunya ya. Kalau disuruh 1 jam ya kita 1 jam, karena kalau over fermentasi juga dia nggak bagus. Iya, jadi waktunya harus pas ya, nggak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Seperti itu ya sahabat Al-Fatih ya. Oke, mungkin langsung ditutup aja Bunda. Dulu. Sementara itu kita bikin toppingnya. Oke, sekarang kita akan mulai menumis untuk toppingnya ya Bunda ya. Iya, betul. Oke, sini Firza juga akan bantu Bunda ya. Ya. Ya, bantu untuk nanti menuangkan apa aja yang masuk ke penggorengannya ya. Oke, kita mulai. Pertama berarti apa dulu nih Bun? Nyalain kompor Ya, dulu. nyalain dulu kompornya. Api sedang aja. Menggunakan api sedang ya, jadi tidak kecil dan tidak juga besar. Jadi yang sedang-sedang saja apinya ya. Tunggu panas sebentar. Kita tunggu sampai panas teflonnya. Nah ini ada margarin 2 sendok makan. Ya.
Firza boleh masukkan bawangnya. Bawang putih dulu atau langsung Bunda? Langsung semua boleh. Langsung bawang putih dan bawang bombay ya. Iya. Jadi setelah margarinnya mencair, bawang putih dan bawang bombaynya bisa langsung dimasukkan. Ya, ditumis sampai harum. Ditumis sampai harum ya. Jadi jangan ketika bawangnya baru dimasukkan udah dimasukkan lagi bahan-bahan yang lainnya. Jadi tunggu dulu ya sampai bawangnya setengah matang ya, sampai harumnya itu keluar. Iya. Dan teman-teman kecium nggak nih harumnya? Ayo kecium nggak nih sahabat Al-Fatih di rumah? Harum-harum dari bawang bombaynya. Oh, di sini kecium sekali ya. Kayaknya udah nggak sabar nih ya, pengen cepet-cepet azan maghrib. Ayo Dede. Ya, setelah ini apa lagi Bunda? Tomatnya. Tomatnya masuk. Di sini. Ya, kemudian yang berikutnya masukkan tomatnya sampai tomatnya layu ya Bun ya. Iya betul. Sampai tomatnya layu ya. Ya boleh sosisnya sama Iya, jamurnya. sekarang masuk. masukkan sosisnya sama jamur langsung sekaligus ya Bunda ya. Iya sekaligus. Ya, jamurnya Bu Ayu yang mau masukin. Ini kenapa ditumis dulu? Kalau kita panggang di teflon, jadi udah matang. Sudah semua. matang ya. Iya, jadi Di teflon kan hanya memanaskan sama mematangkan rotinya dan mencairkan kejunya ya. iya, jadi biar toppingnya melted. toppingnya semua sudah matang ya Bun ya. Iya. Boleh garamnya sama itu Firza. Kemudian Sedikit masukkan aja. garam dan kaldu bubuk sedikit. kaldu bubuk. Nanti yang mau resepnya bisa dilihat di mana nih Bu Ayu. Iya, nanti kalau yang mau resepnya nih, jadi bundanya Firza ini juga aktif di sosial media ya, di Instagram dan juga di Cookpad ya Bunda ya. Betul. Iya, jadi bundanya Firza ini sudah menyimpan beberapa resep di Cookpad. Ada berapa resep Bun yang ada di Cookpad? Alhamdulillah udah 500 lebih. Wah, Masya Allah, ada 500 ya. Ada 500 resep yang bisa kalian coba ya. Nanti kalian bisa kunjungi Cookpadnya bundanya Firza. Apa nih Bun nama Cookpadnya Bun? Ati Agus Sabto. Nama Cookpadnya adalah Ati Agus Sabto. Jangan lupa ya, dicatat ya. Instagram Ati juga. Agus Sabto. Instagramnya juga apa Bun? Sama Ati Agus Sabto juga. Instagramnya juga sama, Ati Agus Sabto. Jangan lupa kalian follow. Oke sahabat Al-Fatih, toppingnya sudah matang. Sekarang kita rapikan dulu ya barang-barang yang sudah tidak terpakainya ya, karena nanti kita mau merolling dough pizzanya ya. Ya sahabat Al-Fatih, adonannya tadi sudah kita proofing ya selama kurang lebih 1 jam ya. Nah hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi mengembang 2 kali lipat ya dari yang tadi. Nah sekarang adonannya sudah bisa kita bentuk ya Bunda ya. Betul. Ya oke, sembari Bunda mau membentuk adonan, kita mau memindahkan toppingnya ke dalam mangkuk. Ayo dibantu oleh Firza. Keluarin dulu ya. Ini kalau yang saya lihat-lihat itu suka seperti ditonjok dulu gitu ya Bun ya? Iya memang Iya. harus Harus gasnya ya Bun ya? dikompreskan dulu. Iya, jadi harus ditonjok dulu ya bahasanya ya. Jadi biar gasnya itu hilang. Jadi gasnya yang ada di dalam adonan itu menghilang ya. Iya betul. Sini, sambil Bu Ayu bantuin Firza. Ini untuk toppingnya sudah siap. Nanti kita bulatin dulu. Ya, ini dibagi berapa Bun? Bagi 4 Dibagi aja. 4 Kalau aja ya. mau yang mini itu bisa 1 bulatan itu 25 gram. Tapi kalau misalnya kita mau di teflon, kita bagi 4 aja. Bagi 4 aja. Jadi Iya. dari satu adonan tadi bisa dibuat menjadi 4 ya. Jadi nanti bisa menghasilkan 4 buah pizza ukuran yang sedang ya Bunda ya. Nah ini adonannya kita rolling sampai dia tipis. Terserah mau bentuk lingkaran, mau bentuk kotak. Boleh ya Bunda, bebas Boleh, ya. bebas. Jadi suka-suka kalian ya. Kalian mau nanti kalau misalnya bikin mau bentuknya lingkaran boleh, mau bentuknya kotak juga boleh, bebas ya. Oke, setelah ini ditusuk-tusuk dengan garpu.
Ya, jadi setelah Tujuannya apa? Ditusuk-tusuk garpu supaya adonannya nggak gelembung. jadi gasnya hilang juga ya Bun ya di Iya. dalamnya ya. Jadi matangnya merata. Ditusuknya asal-asalan atau secara teratur Bun? Asal-asalan aja. Asal-asalan boleh ya. Jadi nggak harus satu ya. Jadi Wah. bebas suka-suka kalian. Suka-suka. Oke, udah seperti ini ya. Nah, ini boleh dioles saus bolognese-nya Nah. aja. Firza bisa kali. Ayo sekarang Firza mau ngoleskan pakai saus bolognese-nya ya. Nah setelah ini baru dikasih topping nih teman-teman Betul, ya. Bebas. Isiannya bebas. Iya isiannya bebas, bisa Mau suka-suka kita banyak ya Bun boleh, ya. heeh. Mau kejunya dibanyakin, Betul. mau dagingnya dibanyakin, bebas ya. Dan Karena kan isinya juga boleh bebas. Boleh sosis, boleh daging, Iya, boleh jamur, ayam, ya. jamur. iya, jadi kalau misalkan kita beli kan biasanya terbatas ya Bunda ya. Nah, tapi kalau misalkan bikin sendiri nih, kalian bebas ya toppingnya ya. Mau toppingnya full, terserah kalian. Mau sausnya full juga terserah kalian. Udah kali ya? Udah. Ya sudah. Setelah Terus selesai, bayamnya. kita kasih apa Bun? Bayam. Kita kasih bayam ya. Nah ini kita kasih sayuran ya. Ya selanjutnya Terus, mayonaise-nya. kita kasih mayonaise. Bisa nggak sini aku yang ini deh. Kita taburi oregano. Supaya aroma pizzanya keluar. Kemudian Ya, selanjutnya kejunya kita boleh, kasih Bu. keju ya. Kita parutin keju. Saya mau coba ya Bun ya. Boleh. Dan yang terakhir kita kasih Boleh dikasih. Ini saus boleh sekarang, boleh belakangan. kita Boleh. kasih saus ya selanjutnya. Oke. Ya, udah jangan banyak, nanti kepedesan. Iya. Kalau saya sukanya pedas Bun. Ini enggak? Udah, ini dinyalain dengan api yang kecil sekali. Iya. Oke sahabat Al-Fatih, sekarang pizzanya sudah matang nih. Sekarang kita plating ya. Wah, Aromanya menggoda. Nah, sekarang kita mau kasih hiasan nih ya, biar tambah cantik pizzanya. Kita kasih apa nih Bun? kasih bunga-bunga. Kita kasih bunga-bunga ya. Ini dari kulit tomat. Ya, kita taruh di Taruh pinggir. pojok. Kemudian ada apa Boleh nih yang putih-putih? diirisin Jamur. jamur. Iya. Ya, ini ya udah jadi pizzanya. Cantik kan? Oke sahabat Al-Fatih, alhamdulillah menu pertama kita sudah jadi nih. Sekarang kita akan membuat menu yang kedua ya Bun ya? Iya, betul. Iya, apa nih Bun menu kedua kita? Es cincau nangka. Ya, menu kedua kita adalah es cincau nangka. Baik, kalau gitu langsung aja ya Bun, kita persiapkan bahan-bahannya. Oke. Ya, sahabat Al-Fatih, sekarang kita sudah menyiapkan nih bahan-bahan untuk menu yang kedua. Bisa disebutkan Bunda, bahan-bahannya ada apa aja? Ini ada gula pasir 100 gram Ya. sama 2 lembar daun pandan yang udah disobek-sobek diikat. Gunanya apa? Disobek-sobek diikat biar wanginya keluar. Biar ada aromanya juga ya. Ini ada air putih 500 ml. Kemudian ada creamer 4 sendok makan. Nah, untuk isinya nanti ada cincau. Ini cincau asli buat sendiri dari daun cincau. Ini ada nangka yang sudah dipotong-potong. Ada juga nata de coco. Dan terakhir kita beli sirup merah. Sirup Koko merah pandan. koko pandan. Ya.
Bunda, kalau misalkan nih nggak ada creamer misalkan, bisa diganti pakai apa? Boleh pakai santan, boleh. Boleh pakai santan ya. Terus kalau misalkan nggak ada cincau, misalkan nggak punya pohon cincau di rumahnya atau tidak menemu gitu di pasar gitu, bisa diganti pakai Boleh apa? pakai jelly cincau. Oh, jelly rasa cincau Di ya. pasaran itu ada kok. Iya ya. Atau kalau mau warna hijau bisa ditambah daun pandan yang di blender, di Oh jus. gitu. Jadi pakai sari pandan ya. Ya, jadi nanti warnanya sama hijau Ya, juga. ya. Jadi mudah sekali ya sahabat Alfati ya bahan-bahannya ya, dan kalian juga pasti nanti bisa membuatnya di rumah. Oke, langsung saja kalau gitu ya Bun. Kita eksekusi nih untuk menu yang kedua. Pertama kita masukkan gula pasir. Ya, Ayo, Gula Firza pasir mau dan pandan. ya, Firza mau membantu untuk ngaduknya nanti ya. Kemudian setelah itu masukkan airnya. Ya. Aduk sayang. Nah, apinya kita nyalakan ya. Jadi apinya jangan dinyalain dulu ya. Jadi ketika gula dan airnya sudah dimasukkan, baru apinya dinyalakan. Itu sedang. Apinya menggunakan api sedang ya, jangan terlalu besar juga. Sampai gulanya larut. Ya. Jadi sampai gulanya larut dulu ya, diaduk terus. Nggak diaduk juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau sudah hangat, creamernya masuk. Berarti tidak harus sampai mendidih ya Bun ya? Nggak. Nggak. Ini sebenarnya airnya udah air matang ya. Iya. Jadi kalian menggunakannya airnya nanti air yang sudah matang ya, jangan air mentah ya. Karena kalau air mentah harus benar-benar sampai mendidih dulu. Tapi kalau sudah pakai air matang, itu cukup sampai hangat saja dan gulanya pun sudah larut. Nah, ini gulanya udah larut. Creamernya kita masukin ya. Kemudian kita masukkan creamernya ya. Nah, diaduk sampai rata. Diaduk-aduk lagi Sampai semua larut. Nanti kalau udah ada gelembung-gelembung di pinggir, boleh dimatiin. ya. Jadi terus dimasak sampai berbuih gitu kali ya Bun ya, sampai keluar buih-buihnya ya. Nah, ini supaya aroma nangkanya keluar, Ikutan dimasak. kita tambah nangkanya sedikit aja. Ya, jadi boleh ditambahkan sedikit nangka biar di kuahnya itu nanti juga ada aroma-aroma dari buah nangkanya ya. Jangan semuanya ya. Jadi sedikit aja. Sudah mulai kecium nih ya baunya ya. Sayangnya azan maghribnya masih lama. Ya, udah kan ini pinggir-pinggirnya udah berbuih ya. Ya, ini sudah keluar, sudah mengeluarkan buih ya. Jadi sudah bisa Boleh dimatiin. dimatikan kompornya Nah, ya. ini tunggu dingin dulu sampai dia dingin, baru nanti kita sajikan. Ya. Ya, ini kuahnya sudah dingin ya, dan sekarang kita sudah bisa menyajikannya. Nah, pertama nih, Bu Ayu akan menaruh es batu ya di gelas ya. Oke, cukup. Ya, selanjutnya kita masukkan cincaunya ya. Nah, cincaunya tadi jangan lupa kalian potong-potong dulu ya, potong-potong kotak kecil. Kita Pakai masuk. sendok juga bisa, Bu. Iya, bisa pakai sendok ya Bun ya. Selera aja. Oke, cukup. Satu Nah. lagi kali, biar lebih terasa. Ini ya. Ya, oke. Selanjutnya kita masukkan nangka dan nata de coco. Ayo Firza sekarang yang masukkan. Deketin. Dibantuin. Iya. Boleh banyak-banyak. Sesuai selera. Jadi begini ya enaknya kalau bikin sendiri ya. Kita bisa sesuai selera kita, mau masukin yang mau banyak, mau Bisa dikit. semena-mena. Iya, bebas ya Bun ya. Cukup. Oke, nangkanya sudah masuk. Sekarang kita Nata masukkan de coco. nata de coconya. Sebenarnya buahnya bisa seadanya di kulkas. Ada apa aja di kulkas, ada alpukat. Boleh ada- ya, Bun ya? Boleh. Ada strawberry gitu juga buah boleh naga, ya. Boleh. Jadi buahnya juga bisa suka-suka kalian juga ya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kuahnya. Cukup. Ya. Sip. Terakhir sirup merah. Terakhir kita masukkan sirup koko pandan. Jadi cantik kan? Wow. Menggugah selera sekali ya Firza ya. Cukup. Ya, alhamdulillah menu kedua kita sudah jadi. Namanya apa tadi Firza?
Es cincau nangka. Ya, es cincau nangka. Ya, ini pasti enak sekali. Nah, sahabat Al-Fatih, alhamdulillah acara masak bareng kita hari ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan 2 menu, yaitu ada pizza dan juga ada es cincau nangka ya. Nah, untuk kalian nih yang ingin mencoba menu ini atau ingin mencoba menu-menu lain yang telah dibuat oleh Bunda Firza, kalian bisa melihatnya di mana, Bunda? di Cookpad akun Ati Agus Sabto, atau bisa juga di Instagram Ati Agus Sabto. Jangan lupa di follow ya. Ya, tadi ya kalian bisa dilihat di IG-nya dan juga di akun Cookpad-nya. Sahabat Al-Fatih, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak acara masak bareng hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, Like, Comment, and share. Ya, sampai di sini dulu ya acara masak bareng kita hari ini. Jangan lupa ya untuk terus menyaksikan program-program Ramadan di YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Sekian dari kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.